Mulai. Alhamdulillah. Bismillah, walhamdulillah. Kita sudah hadir Ustaz Solah. Ahlan wa sahlan Ustaz Ali. Ustaz ini Alhamdulillah sudah berkumpul para santri di Masjid Pondok Quran 2, yakni Masjid Ma'had, maksudnya santri Ma'had Ali. Insyaallah kita akan mulai. Namun sebelumnya kita tunggu sebentar. Saya mengingatkan untuk saya dan semuanya, insyaallah ini di antara waktu yang utama dalam beribadah, yaitu di hari Asyura yang disunnahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk saum. Maka kita banyak berdoa di hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, amin ya rabbal alamin, memberi rahmat untuk kita semua, dan juga kita memohon kepada Allah agar dimudahkan semua urusannya. Para santri yang menghafal, para donatur, ya usahanya atau maisyahnya, rizkinya dilapangkan. Dan alhamdulillah di pertemuan ini atau di majelis ini, insya Allah semuanya mengikuti dari santri, kemudian juga para asatid, donatur, para muhsinin, semuanya insya Allah sudah hadir ini dari Ahlu Madinah, ya, alhamdulillah, dan dari beberapa daerah, ya, alhamdulillah. Bismillah. Bulan Muharram yang hari ini jatuh pada tanggal 10 maksudnya, hari ini merupakan ijma' para sahabat pada masa Umar bin Khattab yang diusulkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu dihitung 1 tahun ke-1 gitu ya. Dan sekarang sudah sampai ke 442. Alhamdulillah, Ustaz Solah sudah bergabung. Assalamualaikum Ustaz Solah. Siap. Waalaikumsalam. Taib, alhamdulillah. Bapak Ibu semua dan para santri, Allah, sebentar lagi kita akan memulai tabligh akbar ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya, dan juga salawat dan salam atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wasilahnya kita mendapatkan cahaya Islam, menjadikan hilangnya kegelapan menuju kepada zaman yang terang benderang. Baik, kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Solah, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada suara saya? jelas Ustaz, bagus suaranya. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم
لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين أنفسهم الله والذين
والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jazakallah khair Ustaz Salah yang sudah membawakan ayat-ayat Al-Quran kepada kita. Semoga Ustaz Salah dan semua jamaah yang mendengarkan mendapatkan pahalanya, amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan Ustaz Ahmad Heriawan, namun beliau belum jelas katanya suaranya, semoga bisa terkoneksi. Adapun kami alhamdulillah sudah mendengar semua, semoga bisa terhubung. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan. Namun sebelumnya mohon maaf sedikit ada trouble. Nanti kami akan coba untuk hubungkan lagi kepada semua yang hadir di sini, ya. Mohon memperhatikan chat dari kami, insya Allah, ya. Mohon maaf nanti akan sedikit ada. Dan sekarang sebelum kita lanjutkan, mari kita simak video dari Ma'had Ali Pondok Quran. Mangga kepada host falyatafaddal mashkura. Mangga Teh Evi. Jangan. Jangan. Ini hari jiwa raganya terbangun. Terpanggil karena merindu rohnya. Bersamanya di tiap rakaat tahajud yang ia tegakkan. Bertekad untuk menginginkan ayat-ayat yang telah dihafalkan. Tak peduli, meski hanya sedikit waktu tidur yang ia dapatkan. Keberadaannya selalu diketahui saat orang di luar sana sedang tertidur lelap. Tak henti-henti, mulutnya bergerak membaca Al-Quran. Lisannya selalu dibasahi dengan sebaik-baiknya zikir. Air mata selalu membasahi pipi tak kala ayat-ayatnya ditadaburi.
Berjuang kembali untuk menghafal di pagi hari. Berlelah-lelah untuk menggapai ridho ilahi. Rela duduk berlama-lama karena kecintaannya pada Al-Quran yang suci. Ketenangan selalu menyelimuti tatkala tilawahnya dinikmati. Kebahagiaan pun selalu mengikuti di setiap waktu yang dilalui. Kata demi kata dari ayat-ayatnya terucap lantang bersemangat. Halaman demi halaman terlalui, meski panasnya matahari sedikit menghangat. Ia yakin bahwa semua yang ada di hadapannya kelak akan menjadi saksi di akhirat. Di keheningan senja, ia tetap setia membaca ayat demi ayat. Kehadirannya di sini tak ingin membuahkan suatu kesia-siaan. Meski berjuang dengan tertatih, semangatnya tak pernah luntur. Berharap bahwa di penjuru dunia manapun ia berada, ia tetap ingin bahagia bersama Al-Quran. Sampai malam tiba dan pagi kembali. Alhamdulillah. Ya, semoga Ustadz bisa melihat videonya. Ya, sudah terdengar dan ya, alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Ya, syukuran Ustadz. Yaitu sekilas dari Ma'had Ali Pondok Quran Selayang Pandang, gitu ya. Semoga nanti bisa dinikmati di YouTube dan sebagainya. Udah akhir Ya, selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan kembali acara kita yang insya Allah kita dengarkan dulu bersama Kalam Hijriyah dari pengasuh pesantren Pondok Quran. Bentar, ya berhenti dulu ya Kak Iman. Bentar. Heri Safarjan Mursi Al-Hafidh. Alhamdulillah beliau sudah bergabung. Ahlan wa sahlan Ustaz Heri. Ahlan bik. Ya, mangga Ustaz Heri. Ini sudah ada Ustaz Ahmad Karyawan. Punten lagi di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji hanya milik Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umat yang senantiasa menjawabnya, yaitu kehadiran Al-Ustaz Ahmad Heriawan dan atas kebersamaannya dengan kami. Mohon ilmunya disampaikan kepada kami dan semua karyawan yang ada di pesantren Pondok Quran. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih bisa menunaikan khususan di hari ini. Baik, bismillah. Sebentar lagi kita akan lanjutkan lagi. Mohon perhatian semuanya kepada Bapak Ibu semua yang sudah ikut Zoom. Insya Allah akan lanjutkan. Namun sepertinya bertemu dengan trouble ini. Mohon maaf. Jadi nanti kalau terjadi lagi masuk lagi aja ya. Mohon maaf ya. Bismillah. Mohon maaf ada trouble yang terjadi. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan. Mohon maaf tadi ada sedikit masalah. Insya Allah kita perbaiki. Sekali lagi saya umumkan kepada
semuanya, ya. Apabila terjadi lagi bisa masuk lagi insya Allah. Dan sekarang kita simak bersama tablik yang akan disampaikan oleh guru kita semua, dan beliau juga adalah Ketua Majelis Syuro Ormas Persatuan Umat Islam, Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Heriawan MSI. Falyatafaddal mashkura. Tadi mati ya? Sudah masuk Ustadz, silakan. Bismillah. Falyatafaddal mashkura. Kita akan dengarkan simak dari guru kita semua, dari Ustadz Ahmad Heriawan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu anin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala subhanahu fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. Wa qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan al-syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-fariidati salatul lail. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustadz Yusuf Hashim selaku pimpinan Pondok Quran bersama para asatidzah, para hufadz, juga tentu para pengurus pesantren seluruhnya, dan para peserta Tabligh Akbar yang diinisiasi oleh Pondok Quran yang berbahagia, yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita tentu bersyukur, selalu bersyukur pada Allah. Urusan syukur bagi kaum muslimin kapan saja, di mana saja, dalam situasi sarra ataupun situasi dharra. Syukur tetap kita kumandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang unik justru pada posisi musibah kita bersyukur pada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ini yang unik. Saat banyak kenikmatan mungkin sangat wajar, tapi bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala di masa-masa musibah seperti pandemi COVID-19 ini, inilah yang sangat unik. Tadi saya pernah membaca sebuah tulisan berbahasa Arab di kawasan, ada seorang dokter yang ditugaskan atau di kawasan Arab, ya, di kawasan Gurun Arab, mungkin bukan di Saudi tapi di tempat yang lain, ditugaskan seorang dokter yang beragama Kristen. Kemudian datanglah dari kejauhan seseorang membawa rombongan dengan rombongan keledai. Makin dekat, ternyata ketika semakin dekat, terlihat serombongan orang yang membawa seseorang yang sakit yang diikat di atas keledai. Ketika datang ke tempat praktek dokter yang Kristen tersebut, kemudian diturunkan orang yang sakit dan kemudian diperiksa. Pada saat diperiksa ternyata si anak yang dibawa oleh ayahnya, ya, orang Baduy, orang kabilah pedalaman, ternyata dalam posisi wafat. Yang unik adalah pada saat dokter menyatakan bahwa anak Anda dalam posisi wafat, si dokter kaget
Karena ternyata si ayah langsung mengucapkan alhamdulillahilladzi amatahu kama ahyahu. Segala puji bagi Allah yang telah mewafatkan anak ini sebagaimana di awal sudah menghidupkannya di muka bumi ini. Si dokter kaget luar biasa. Lah, ini urusannya musibah, kenapa baca hamdalah? Kenapa memuji pada Allah Subhanahu wa taala? Ditagorlah si ayah tersebut. Ketika ditagorlah, saya memuji Allah, sekali lagi saya memuji alhamdulillahirabbil alamin atas wafatnya anak ini, sebagaimana saya bersyukur pada Allah pada saat Allah memberikan anak ini pada saat lahir ke muka bumi ini. Kaget orang tersebut. Ketika diteliti ternyata memang dalam Islam sangat luar biasa urusan hidup dan urusan mati semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ternyata seorang ayah yang sangat unik ini memang menyerahkan semua kehidupan dan kematian kepada Allah, sampai kematian ayah anaknya pun diserahkan kepada Allah. Sangat unik ya. Kemudian ketika ditanya apa yang mendorong Anda bersyukur pada saat Anda, kata dia, hanya Allah lah yang bisa disyukuri ketika seseorang yang mensyukurinya itu dalam posisi musibah, apalagi posisi nikmat, hanya Allah. Karena kalau kemudian syukur itu dinyatakan pada yang lain, nggak diterima kecuali pada masa-masa kebaikan, bukan masa-masa keburukan. Uniknya adalah sang dokter yang Kristen tersebut, dia katakan dari awal saya sesungguhnya tidak mau beriman, tidak mau masuk agama Islam, tetapi runtuhlah segala tameng saya, alasan saya untuk menolak agama Islam dengan kehadiran seorang badai yang membawa anak, dan kemudian anaknya wafat, dan ternyata ketika wafat dia bersyukur karena memang zat Allah Subhanahu wa taala layak disyukuri pada posisi nikmat maupun posisi musibah. Nah, syahidnya adalah hari ini hari-hari musibah, Ustaz Yusuf, hari-hari di mana dunia merasakan menghadapi pandemi global namanya COVID-19 ya, COVID-19, dan kita semua berada pada posisi itu juga sama. Kita keluar rumah juga sulit, kalaupun ya ternyata harus dengan protokol kesehatan, dan ya tentu pada posisi apapun kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah segala apapun yang dihadapi oleh kita akan jadi kebaikan bagi kita semuanya. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu wa laisa dzalika illa lil mu'min. Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, segala perkara yang menimpanya jadi kebaikan baginya. Jika menimpanya adalah sarra, kebaikan, kesenangan, maka kemudian bersyukur, syukurlah akan jadi kebaikan. Dan kemudian ketika yang menimpanya dharra, musibah, bencana, kemudian bersabar, maka kesabaran akan jadi kebaikan baginya. Alhamdulillah kita berada dalam COVID ini, ternyata alhamdulillah malah makin banyak kegiatan kebaikan kita. Alhamdulillah sekarang sudah berkumpul di webinar ini atau di virtual ini cukup banyak jumlahnya, ya hampir 100-an orang saya lihat. Tentu sangat mudah suasananya karena situasi COVID seperti ini memudahkan kita untuk berkumpul secara virtual. Silaturahim yang mudah-mudahan silaturahim virtual seperti ini insya Allah tidak akan mengurangi pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu pahala silaturahim dua pahalanya ya. Yang pertama Allah Rasulullah janjikan kepada kita untuk ditambah rezeki dan ditambah umurnya, kan begitu. Rasulullah bersabda, "Man arada ayub salahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi athari falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin ditambah rezekinya, dibuka pintu-pintu rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia melaksanakan menyambungkan tali silaturahim. Tadi sekali yang Allah muliakan, pada hari ini hari-hari di mana kita masuk kepada tahun baru Hijriah ya. Tahun baru Hijriah sekarang ada di 10 Muharram. Betul 10 Muharram? Ya. Hari-hari ini adalah hari yang sangat agung, yang mulia. Kemarin kita
ada pada hari Jumat, di mana kita ada pada tanggal 9 Muharram, kita disunahkan untuk saum Tasu'a. Sebelumnya tanggal 8 jatuh pada hari Kamis. Kamis pun disunahkan untuk melaksanakan puasa karena pada hari Kamis maghrib itu biasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal perbuatan manusia ke langit. Ya, Senin dan Kamis. Mengapa Rasulullah puasa hari Senin? Karena di hari Senin Rasul dilahirkan. Mengapa Rasul puasa hari Senin dan Kamis? Karena pada Senin dan Kamis Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal perbuatan manusia ke langit. Kemarin lusa hari Kamis, hari yang mulia, Rasul biasa melaksanakan puasa di hari Kamis. Kemarinnya kita ada pada hari Tasu'a, hari ke-9, dan kemudian sekarang kita berada pada hari yang ke-10, yaitu hari Asyura. Rasulullah bersabda, afdalu puasa di bulan Allah, yaitu puasa di bulan Muharram. Tentu saja hari-hari di Muharram silahkan kita berpuasa di dalamnya. Tentu saja hari yang paling istimewa adalah hari Asyura, di mana ketika Rasulullah su'ila an siyami Asyura qala yukaffiru as-sanatal madiyah. Ketika Rasul ditanya tentang pahala puasa hari Asyura, maka Rasul menjawab, kata Rasulullah, puasa Asyura akan menghapus dosa-dosa setahun yang lalu secara penuh. Ya, tentu hadisnya berdampingan atau bersamaan dengan hadis Arafah ya. Kalau Arafah itu yukaffiru as-sanata al-madiyata wal baqiyah, menghapus dosa-dosa tahun yang lalu dan tahun-tahun yang akan datang, atau setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadirin sekalian, itulah rumit luar biasanya hari yang ada pada bulan suci Muharram ini. Terlebih dalam sejarah Islam, tentu 1 Muharram itu kemudian dijadikan tonggak sejarah untuk penanggalan tahun Hijriah, tahun yang terkait dengan urusan-urusan ibadah umat Islam. Ya, tentu kita semuanya, tentu saat pasien di pesantren Pondok Quran harus memelopori anak-anak kita hafal bulan-bulan Qamariyah, bulan-bulan Hijriah, dari mulai Muharram sebagai bulan yang pertama, Muharram, Safar, kemudian Ar-Rabi' al-Awwal, Ar-Rabi' al-Thani, Al-Jumad al-Ula, Al-Jumad al-Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dan 4 di antara bulan-bulan tersebut adalah bulan haram. Ya, tadi saya baca sebuah ayat, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguh bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan yang termaktub pada kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Bulan-bulan tersebut dari mulai Muharram sampai dengan Dzulhijjah itu tertulis 12 bulan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Sesuatu yang berbeda dengan bulan-bulan yang ada pada bulan Syamsiah ya, bulan Masihiyah. Januari tentu yang menamakan manusia. Kemudian Februari sampai dengan Desember yang menamakan juga adalah manusia. Hitung-hitungannya pun hitung-hitungan yang dihitung oleh manusia. Sementara urusan yang terkait dengan bulan Qamariyah ini bulan ibadah, seluruh penanggalan ibadah, Ramadan di bulan Qamariyah, haji di bulan Qamariyah. Tentu ini amat sangat dekat dengan bulan ibadah kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mari kita dekatkan diri kita semua untuk semakin mengenal momentum-momentum waktu yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Dan momentum waktu tersebut tentu saja amat sangat terkait dengan penanggalan tahun Qamariyah atau tahun Hijriah. Nah, kemudian mengapa penanggalan tersebut kemudian dinamakan dengan penanggalan atau tahun Hijriah? Ini juga momentum yang sangat luar biasa. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di zaman Umar akan
ada peristiwa atau rencana pengokohan bulan, pengokohan tahun, ya tahun kalau bulan sudah kokoh dari lima haram sudah ada semenjak awal. Tapi untuk menyatakan tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3 ini belum ada sebelumnya. Ini harus bagaimana gitu ya? Apa nama bulan atau nama tahunnya apa, tonggak sejarahnya apa? Kemudian banyak yang mengusulkan tonggak sejarahnya adalah tonggak Rasulullah lahir, tonggak sejarahnya adalah tonggak di mana Rasulullah menerima wahyu pertama, tonggak sejarahnya adalah di mana Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian ternyata hadirin sekalian yang Allah muliakan, yang dipilih dalam musyawarah dengan para sahabat saat itu, Umar dengan tokoh-tokoh kenegaraan saat itu memutuskan bahwa tonggak penanggalan bulan-bulan yang terkait dengan ibadah dalam Islam yang perjalanannya merujuk kepada perjalanan rotasinya bulan mengelilingi bumi, kemudian diputuskan tonggaknya adalah kita namai sebagai 1 Hijri, tahun ke-1 Hijri ya, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi tentu ini luar biasa. Pemilihan hijrah sebagai tonggak sejarah untuk melakukan penomoran tahun pertama ya di tahun Islam, di tahun Islam itu tentu ada latar yang melatarinya, ada karena memang hijrah adalah sebuah peristiwa yang sangat menentukan kemenangan perjuangan Islam, sehingga Islam menghadirkan kemenangan sampai saat ini dan sampai kepada kita semuanya. Dan tonggak paling menentukan menurut semua kalangan, termasuk menurut peserta musyawarah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah ya tonggak hijrah ini. Jadi ya tepatlah pesantren Pondok Quran untuk mengadakan tabligh akbar terkait dengan kebangkitan melalui penanggalan hijrah ini. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu kalau kita bahas hijrah, ya hijrah adalah sebuah peristiwa penting. Persiapannya disiapkan terlebih dahulu dengan di luar Mekah, karena Mekah sudah sumpek ya, sudah hampir tidak bertambah lagi jumlah kaum muslimin, sulit banget. Yang ada bukan jumlah muslim yang nambah, tapi yang ada siksaan, dan yang ada adalah kematian akibat siksaan tersebut. Itu di Mekah saat itu kan. Karena itu Rasulullah mulai mencari kawasan baru. Nah, kawasan baru tersebut kemudian melalui pendekatan personal ya, dakwah fardiyah lewat para haji yang datang dari berbagai tempat, khususnya para haji yang datang dari Madinah ke kota Mekah. Ingat bahwa ibadah haji itu ibadah lama ya. Ibadah yang sudah turun-temurun, di zaman jahiliyah pun ada haji. Nah, pada saat Islam datang, haji diislamisasi menjadi haji yang Islam, yang asalnya dipenuhi dengan penyembahan kepada berhala sepanjang prosesi haji, maka dirubah menjadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sepanjang prosesi haji tersebut. Jadi ada haji jahiliyah, ada haji Islam, begitu dalam sejarah disebutkan. Kemudian bertahun berkali-kali jamaah haji datang, 1-2 mulai ada pengaruh. Kemudian berislamlah beberapa orang dari kalangan musyrikin Madinah. Kemudian pada tahun ke-11 mereka datang ke Mekah 12 orang dan mereka melakukan Baiatul Aqabah yang pertama. Kemudian mereka pulang ke Madinah, kemudian kepulangannya diantar oleh seorang sahabat yang ganteng, yang muda, namanya Mus'ab bin Umair ya, dan Mus'ab bin Umair menjadi guru agama ya, guru keislamannya saat mereka pulang ke Madinah. Tahun berikutnya datang, ternyata kaum muslimin sudah lebih banyak lagi karena kaum muslimin sudah masuk ke semua rumah di kota Madinah dan kemudian datang ke Mekah untuk berhaji bersama-sama haji jahiliyah saat itu. Sejumlah 72 orang, ya 70 laki-laki dan 2 perempuan, dan disitulah terjadi Baiatul Aqabah yang kedua ya, dan kemudian setelah itu
berbagai peristiwa rincinya banyak di Sirah Nabawiyah, dan Bai'atul Aqabah yang kedua inilah yang kemudian jadi tonggak sejarah untuk menyiapkan hijrah dari Mekah ke Madinah, dan kemudian tiba beberapa saat kemudian setelah Bai'atul Aqabah yang kedua ini izin hijrah dari Allah kepada Rasulnya. Rasul pun sudah memerintahkan hijrah pada para sahabat Nabi. Berhijrahlah mereka ke kota Madinah, dan kemudian tinggal beberapa orang saja di Mekah. Yang tersisa Rasulullah, yang tersisa adalah Abu Bakar Siddiq, yang tersisa Ali bin Abi Thalib, yang tersisa adalah orang-orang yang lemah, al-mustad'afin yang tersisa. Hadirin sekalian, sehingga cerita hijrah terjadi dengan segala persiapannya. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata sebelum berhijrah, karena saking kesalnya orang-orang Quraisy, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun sudah tidak lagi berkembang dakwahnya di kota Mekah, ternyata dia mendapatkan lahan baru yang subur di kota Madinah. Nah, kemudian mereka mencanangkan atau memandang ini bahaya bagi masa depan orang-orang Quraisy. Karena di Madinah bisa besar, dan kemudian ketika besar bisa mengalahkan Mekah, bisa mengalahkan orang-orang Quraisy. Itu yang dikhawatirkan oleh mereka. Oleh karenanya kemudian mereka bermusyawarah untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mereka atau sebelum Rasulullah pulang berhijrah ke Madinah. Sepakatnya seperti itu, dan kemudian malam pembunuhan itu dilaksanakan, dan semua mereka sudah mengepung rumah Rasulullah. Kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan kemudian Allah ternyata menidurkan pengepung-pengepung tersebut di luar rumah Rasulullah. Rasulullah meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menempati kamarnya, satu menempati kamarnya, dua untuk mengembalikan amanah-amanah barang-barang yang belum dikembalikan. Jadi Rasulullah itu dibenci, kemudian diisolasi secara sosial, diembargo, tapi banyak orang yang masih menitipkan barang-barang karena keamanahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian hadirin sekalian, singkat cerita kan hijrah tersebut kemudian terjadilah pas keluar rumah, di rumah disuruh tidur Ali bin Abi Thalib, kemudian keluar yang harusnya menuju utara, Rasul menuju selatan terlebih dahulu, menuju Gua Thur Gua Thur. Antum kalau ke ke umroh kan suka melihat Gua Thur, cukup jauh ya. Sekarang pakai mobil pun dari bawah cukup jauh, apalagi dari kawasan Masjidil Haram ke Gua Thur sangat jauh, luar biasa. Rasulullah berjalan berdua bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah ketika mereka mengepung, ternyata Rasul sudah keluar, dan yang ada Ali bin Abi Thalib. Tidak dibunuh ya Ali bin Abi Thalib. Pertama, mereka tidak berani membunuh karena Ali bin Abi Thalib itu adalah pemuda yang jagoan. Yang pertama, yang kedua, buat apa mempersoalkan Ali bin Abi Thalib? Yang dicari kan Rasulullah, yang cari Muhammad, bukan dia gitu. Karena itu Ali bin Abi Thalib ya selesai sudah tugasnya, dia langsung berhijrah ke Madinah mengikuti para sahabat Nabi yang lain. Ternyata pencarian terus berlangsung, dan kemudian dicarilah oleh ahli-ahli pencari, ahli-ahli jejak gitu ya. Padahal teman-teman sekalian, hadirin sekalian, pada saat Rasulullah ke Gua Thur tersebut, itu kan setelah itu dihapus jejak perjalanannya oleh kaki-kaki domba yang banyak ya, kaki-kaki gibas yang banyak, dihapus jejaknya. Luar biasa, meskipun jejaknya dihapus, ternyata ya ketahuan juga sama para pencari jejak. Jadi hebat banget mereka ya. Meskipun jejak langkah Nabi dan Abu Bakar Siddiq itu ke Gua Thur dihapus oleh kerumunan domba gitu ya, supaya jejaknya tidak kelihatan. Tapi ada yang sangat ahli, ternyata jejak telapak kaki dan Rasul dan Abu Bakar Siddiq terus diikuti gitu oleh seorang ahli ya, seorang ahli jejak di kalangan orang-orang Quraisy. Sampailah mereka langsung masuk ke Gua Thur, kemudian di depan Gua Thur dia bilang berhenti, di sini berhenti. Ya. Di sini jejak berhenti, jejak kaki berhenti. Berarti Muhammad di sini berhentinya. Dan hadirin sekalian yang Allah muliakan, Allah tentu ya dengan kemahakuasaannya di situ menghadirkan kemahakuasaannya, karena
sarang laba-laba. Dia bilang kalau Muhammad dan Abu Bakar masuk ke sini, sarang laba-laba hancur dong gitu. Dan uniknya di situ ada merpati bersarang. Ya, kalau Muhammad dan Abu Bakar Siddiq masuk ke sini, ya berarti si merpatinya lari dong gitu. Padahal ya kalau saja salah seorang di antara mereka itu tunduk sedikit saja, jongkok ke bawah gitu, maka akan melihat di dalam gua tersebut ada dua orang laki-laki yang sedang bersembunyi adalah Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai Abu Bakar Siddiq sambil gemetar mengatakan, ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum tahta qadamaihi la absarana. Ya Rasulullah, kalau mereka tunduk menundukkan salah seorang di antara mereka menundukkan pandangannya saja ke bawah, pastilah absarana, melihat kita. Dan kita akan selesai di situ. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakrin, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Diabadikan dalam Al-Quran, yudkala li sahibihi, la tahzan innallaha ma'ana. Dalam surat At-Taubah. Hadis sekalian Allah muliakan seperti itu situasinya, dan kemudian mereka balik lagi tidak mendapati Rasulullah dalam persembunyiannya, mereka balik lagi. Kemudian Rasulullah akhirnya setelah 3 malam kurang lebih di Ghathur, berangkatlah ke kota Madinah, dan kemudian disertai oleh Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan, ya. Betul. Ya betul. Sebagai menunjuk jalan, terus jalannya zigzag, sangat khawatir, ya, ketahuan ketika Abu Bakar Siddiq ditanya ketika melewati kabilah, man ma'aka, siapakah yang bersama kamu? Hadin yahdini tariq, seorang petunjuk yang menunjuki jalan. Tidak bohong kan, ya. Ada petunjuk jalan, hadin juga. Ada petunjuk jalan kebenaran, hadin juga kepada petunjuk jalan kebenaran, yaitu agama Islam yang menuju kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Hadirin sekalian Allah muliakan, kemudian akhir katanya adalah bahwa Rasulullah hijrah, masih ada cerita ini ya, cerita dikejar-kejar ya. Jadi ternyata sayembara masih terus berlangsung, yang menyatakan bahwa siapa saja yang bisa mendatangkan Muhammad mati atau hidup, maka baginya 100 unta. Ya, 100 unta itu lumayan ya, kalau unta harganya sekarang 50 juta kali 100, wah lumayan juga tuh. 5 miliar berarti ya, itu sayembaranya ya. Kemudian ada seorang musyrik namanya Suraqah ya saat itu. Sekarang tentu musyrik Suraqah. Setiap untuk mengejar ya Muhammad dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dikejarlah, ternyata terkejar juga. Tapi uniknya tiap beberapa meter menjelang pengejaran, kudanya jatuh. Dikejar lagi, tiap beberapa meter menjelang pengejaran, kudanya juga jatuh. Kemudian terjadi kompromi, kalau kamu masuk Islam maka akan mendapatkan mahkota Kisra, gitu ya, mahkota Kisra. Diterima ya, kemudian Kisra ditundukkan pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kemudian dia pengejarannya berakhir karena dia masuk Islam dan akan dijanjikan dapat mahkota Kisra. Dan setelah sampailah ke Madinah, hadirin sekalian ya, sampai ke Madinah, kemudian sampai di Kuba, sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, membangun Masjid Nabawi, membangun membangun pasar di Madinah, dan kemudian yang pertama kali dibangun adalah masjid, yang kedua adalah pasar, bahwa keseimbangan. Yang ingin saya katakan adalah, tidak ingin cerita lagi tentang hijrah prosesnya. Yang saya ceritakan adalah bahwa betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat ikhtiar yang sangat luar biasa. Kalau urusannya adalah ikhtiarnya kalau urusannya adalah yakin Allah akan menolong, kemudian tanpa ikhtiar, mengapa harus ikhtiar? Tapi ternyata luar biasa. Rasulullah mengajarkan kepada kita sunnatullah. Ternyata sebuah kebaikan, sebuah kebahagiaan, sebuah kesejahteraan, sebuah kesuksesan tidak mungkin dicapai tanpa ikhtiar yang sangat kuat. Rasulullah saja untuk sampai kemudian selamat
hijrah ke Madinah, ikhtiarnya sangat luar biasa, ya. Dimulai dengan sejumlah tonggak-tonggak ikhtiar yang saya sebutkan tadi, luar biasa. Yang oleh karena itulah kemudian kita semuanya dalam menyambut kebangkitan ini, mari kita ikhtiarkan supaya betul-betul kita mampu menghadirkan kebangkitan yang luar biasa. Dan saya berpesan kepada teman-teman semuanya di Pondok Quran, para penghafal Al-Quran, untuk membangun ikhtiar tersebut demi kebaikan masa depan kita. Saya ingin ke depan anak-anak di Pondok Quran tidak saja kemudian hafal Qurannya, tidak saja kemudian ngelotok Qurannya di luar kepala, di saat yang sama juga bagaimana menegakkan Quran dalam diri, bagaimana menegakkan Quran di masyarakat juga harus menjadi buah pikiran kita ke depan, sehingga insya Allah ke depan generasi Quran yang salah satunya berasal atau sebagainya berasal dari lulusan Pondok Quran menjadi bagian penting untuk kebangkitan Islam di masa depan, ya. Saya ingin cerita beberapa hal ini tentang masa depan kaum muslimin, ya. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, mari kita betul-betul memaknai hijrah. Halo? Udah masuk Ustaz, suara Ustaz jelas. Terdengar suaranya? Terdengar. Oke, sempat hilang. Kalau nanti ada ini, mohon masuk lagi Ustaz sebagai penutup. Oke, insya Allah. Insya Allah. Teman-teman Nah. sekalian yang Allah muliakan, saya berharap sekali lagi karena agama Islam ini adalah agama yang utuh, ya, yang lengkap, maka kehadiran kita sebagai seorang muslim, marilah kita juga hadir sebagai seorang muslim yang utuh, ya. Hijrahnya kita, kemudian ikhtiar yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Pondok Quran adalah ikhtiar menghadirkan generasi Quran supaya generasi Quran ini lengkap, ya. Tidak hanya menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu keagamaan, juga menguasai rukun-rukun dunia. Ya kan, kita ingin ke depan ada para eksekutif, ya, para ahli pada saat di mana dia tertentu saat bagian dari penghafal kitabullah, dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebangkitan ke depan terbelakang nih, ya. Kita harus menjadikan momentum hijrah sebagai momentum kebangkitan, sebab Islam ini urusan, ya. Islam itu aturan yang mengatur. Halo. Ya, Mas. Ya, Islam adalah sebuah sistem universal kehidupan manusia. Itu yang pertama. Setiap kita memiliki kewajiban fungsional yang melekat dimanapun kita, yaitu dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita siapkan masa depan kita dengan baik, ya, karena ternyata Islam itu hadir untuk segala urusan kehidupan. Setiap muslim memiliki kewajiban fungsional, ya, yang melekat, yaitu berdakwah dimanapun dia berada. Halo? Ya, terdengar Ustaz. Fadhal. Kami mendengar jelas suara Ustaz. Fadhal Ustaz. Ya, dari mana tadi, ya? Ya, Kuasai rukun dunia Ustaz. Ya. Jadi Islam hadir, ya, untuk mengatur segala urusan yang ada di dalam kehidupan di dunia ini. Itulah Islam. Oleh karena itulah, karena Islam hadir seperti itu, maka kita harus menyiapkan generasi yang, ya, bisa teralokasi untuk mengurusi berbagai kehidupan dunia ini, ya, sehingga kita ke depan menjadi generasi yang maju, gitu, ya, generasi yang sukses.
Kita tidak ingin kehidupan kita parsial, ya. Kehidupan kita parsial, tetapi kehidupan kita itu masuk ke semua lini kehidupan. Jadi Ustaz Yusuf ada keterjemahan ya muslimin saat ini sering kita mempersoalkan orang-orang sekuler ya. Katanya orang-orang sekuler itu ada orang-orang memisahkan atau menjauhkan dari negara. Pada saat kita menemukan ada orang-orang sekuler yang menjauhkan agama dari negara, kita juga menemukan orang-orang muslim yang menjauhkan negara dari agama. Dia memegang teguh agama, tapi menjauhkan negara dari agama. Orang-orang Quraisy, orang-orang sekuler ngelarang urusan negara, tapi menjauhkan negara dari agama. Dua-duanya salah. Ya. Yang benar adalah mari kita harmoniskan kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan agama dan kehidupan negara sekaligus pada saat yang bersamaan. Gitu ya, karena kebangkitan ini tentu harus menyadarkan kepada kita semuanya bangkit dari segala keterpurukan ya, dari segala kelemahan yang kita miliki saat ini. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, supaya kebangkitan juga kita menyeluruh, maka ya dakwah kita harus masuk ke semua lini kehidupan. Alhamdulillah dakwah ini sudah masuk pada berbagai lini kehidupan, tidak saja hadir pada tataran keluarga, ini juga hadir pada tataran masyarakat ya, juga hadir pada tataran bernegara, pada tataran pemerintahan dengan memperbaiki tahap demi tahap pemerintahan yang ada di hadapan kita, manakala kita berkesempatan untuk mengelola pemerintahan ini. Nah, dan sekalian kan pemerintahan itu paling berpengaruh ya untuk urusan-urusan kebaikan. Tabiat pemerintahan dan negara itu, kata para ulama, katanya pemerintahan itu bisa memasifkan kebaikan. Nah, kalau kemudian hijrah ini tidak punya semangat untuk masuk ke ruang pemerintahan, ke ruang negara, yang masuk orang lain kan, memasifkan sesuatu orang lain. Ya kalau mereka baik-baik, yang dimasifkan adalah kebaikan. Tapi kalau mereka yang masuk kepada pemerintahan itu orang-orang yang buruk, maka yang dimasifkan adalah keburukan. Saya punya cerita ya, ketika dulu di yayasan kan membangun ruang-ruang kelas sulit ya, tapi ketika masuk ke gubernuran itu setahun bisa ngebangun 6.000 ruang kelas bahkan lebih ya. Bisa membantu para petani, itu bisa ngebantu para petani yang biasanya dibantu setahun itu 100 traktor, kita bisa ngebantu 2.000 traktor setahun gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan manakala kita masuk ke ruang-ruang pemerintahan yang ada. Karena itulah marilah saya mengajak kepada semuanya, marilah kita dengan hijrah ini, kita semangat hijrah ini kita membangun kebangkitan diri kita, kebangkitan rohani kita ya, kebangkitan pikiran kita, kebangkitan umat kita untuk menuju masa depan yang kita cita-citakan bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah kepada Ustadz Ahmad Heriawan yang ternyata dalam kesempatan ini banyak sekali ilmu yang baru kita ketahui. Ya. Seperti di awal kita diceritakan tentang Arab Badu. Semoga para santri nanti pergi ke Arab, ketemu dengan Arab Badu yang mengajarkan kepada kita semua melalui lisan guru kita, Ustaz Ahmad Heriawan, hanya Allah lah yang menerima pujian di saat kita sedang dalam kesempitan. Alhamdulillah, Masya Allah, di masa pandemi ini, yang kemudian ya dalam cerita itu, kisah itu, wafat anaknya menjadikan sebab hidayah dokter Kristen yang dari awal sudah membuat benteng ya, tidak mau masuk Islam gitu, tapi kemudian runtuh hanya karena ucapan pujian dari seorang hamba Allah Arab Badu. Alhamdulillah Rabbil Alamin ketika wafat anaknya. Dan kemudian juga ilmu bahwa kita tadi didorong ya untuk tidak hanya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi juga mengamalkannya. Insya Allah saya menjadi saksi beliau ini hafal Quran dan mengamalkannya, Masya Allah. Teringat waktu itu kalau tadi disebut 6.000 ruang kelas baru gitu ya dibangun di masa jabatan beliau Gubernur Jawa Barat.
Adapun pesantren itu 12.000, Masya Allah ya, itu Masya Allah. Dan khususnya warga Jawa Barat ya, Bapak Ibu yang ada di Jawa Barat, mungkin berjalan keliling Jawa Barat nanti ketemu namanya Masjid Al-Jabbar. Itu juga beliau yang bangun ya, ada hampir di seluruh disebut bagian Jawa Barat ya, ada Priangan Timur, ada di Ciayu Majakuning juga ada gitu ya, di Garut Selatan, di Sukabumi. Masya Allah, alhamdulillah, itu demi untuk ibadah kepada Allah. Dan tadi kita juga mendapatkan sebuah kesimpulan kenapa kita harus mengamalkan Al-Quran ya, ke semua lini masyarakat. Di antaranya adalah bahwa kekuasaan atau pemerintahan itu punya 3 tujuan ya. Ini menurut siasat syariah yang tadi beliau sampaikan ya, bahwa kekuasaan itu supaya orang beribadah kepada Allah. Yang kedua, supaya aman ya, aman dari kejahatan, tidak ada kriminalitas, dan juga adanya kesejahteraan ya. Alhamdulillah, bisa dibayangkan ketika kekuasaan itu berada di tangan orang yang soleh, maka dialah yang bisa mewujudkan 3 hal itu. Inilah pesan dari beliau untuk tabligh akbar dalam merayakan tahun baru Hijriah 1442. Terima kasih Ustadz Ahmad Heriawan. Semoga bisa hadir. Oh ya, sebelumnya kami sudah mengundang beliau untuk Isra Mi'raj, tapi pada saat itu alhamdulillah mulai COVID. Jadi nggak jadi gitu ya. Di kampung kami di sini, semoga bisa ditengok Ustadz ya nanti kapan-kapan. Insya Allah. Semoga reda gitu ya. Dan alhamdulillah beliau nih ya merakyat. Kami selalu diterima di rumahnya, alhamdulillah. Nanti kalau boleh kami bawa santri Ustadz, boleh ya? Boleh, insya Allah, silakan. Insya Allah, alhamdulillah. Taib selanjutnya, insya Allah kita akan melanjutkan untuk persiapan, namun ada pembagian hadiah di Mahad Ali, ya. Mohon disiapkan dulu, ya. Alhamdulillah sekarang sudah masuk jam 17.25. Kita akhiri untuk acara takbir akbarnya. Terima kasih Ustadz Ahmad Heriawan yang telah memberikan banyak sekali ilmu bagi kami. Terima kasih juga kepada para jamaah, ya, baik yang online maupun offline. Ini ada offline tuh maksudnya disiarkan di beberapa tempat gitu ya, dan di situ ada majelis, ya, ada santri, ada yang lain juga, ya, alhamdulillah, dan juga yang online, ya, yang online, ya. Jazakallahu khair, ya, para jamaah, para santri dan donatur semua. Alhamdulillah, terima kasih atas seluruh dukungan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kami bisa terus, ya, menjalankan program-program untuk siar Al-Quran, untuk dakwah bil Quran yang tadi dipesankan oleh beliau. Ya, saya mengulangi lagi, jangan berhenti di sini, jangan hafal saja, jangan lancar hafalan saja, tapi itu harus diamalkan, itu harus didalami sehingga bermanfaat lebih banyak lagi kepada manusia, ya, kepada seluruh masyarakat, insya Allah. Insya Allah ini pesan yang akan kami laksanakan, ya, nasihat beliau. Bismillah, sekuat tenaga. Semoga dari sini kita bisa, ya, memancarkan sinar ke seluruhnya. Ya, ini mungkin sebagai informasi, ya, alhamdulillah ada dari Madinah, ya. Kemudian ini Ustaz ada alumni yang di Madinah, alhamdulillah. Kemudian Alhamdulillah, di luar biasa. Sudan, di Mesir, ya, yang dari Pondok Quran, ya, alhamdulillah, dan sekarang juga ikut dalam ini.
Ya, turun ini dari para donatur juga. Salam buat Ustadz ya. Alhamdulillah. Amin. Jazakallah. Baik, akhirnya di penghujung acara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima semua amal kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairal jaza. Wabil khusus kepada guru kami Ustaz Ahmad Haryawan dan kepada seluruhnya para jamaah, para donatur, santri dimanapun berada, baik yang di sini, yang di Ma'had Ali maupun yang di luar, ya. Alhamdulillah hampir seluruh Nusantara sudah tersambung di sini. Ada dari Aceh, paling jauh di timur Ambon ya, Ustazah Nur Fadilah Usman. Alhamdulillah. Yang Papua belum ya? Yang belum ya. Ya, alhamdulillah ada dari Lombok, dari Kalimantan dan Sulawesi. Baik, demikian dari kami. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Semoga kelak nanti kita akan adakan lagi yang lebih baik lagi. Kalau sekarang ada beberapa kali trouble, kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sungguh tidak nyaman, tapi semoga nanti ada catatan yang bisa kami berikan di medsos kami ya. Baik itu yang di Infak Berkah Qur'ani atau di Pondok Quran sendiri, yang itu akan menjadi ilmu buat kita semua insya Allah. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok saya izin untuk live ya. Mohon, atur Ustaz. Kami Masya Allah, selamat kepada seluruh santri-santri Pondok Quran. Mudah-mudahan menjadi hafid semuanya, menjadi faqih semuanya, dan tentu menguasai ilmu-ilmu yang lain, mengejar cita-citanya, jangan dibatasi cita-cita kita, pokoknya jadi manusia yang terbaik, manusia yang paling mampu menghadirkan kemanfaatan bagi manusia yang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikian acara yang sudah kita jalani bersama. Insya Allah selanjutnya saya serahkan kepada tim Ma'had Ali ya, untuk acara selanjutnya ya, kepada Ustaz Dede falyatafadhal maskura. Kami semua live ya. Jazakallah khair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.